April datang ke panggung DA7 dengan hati yang penuh harap. Ia membawa mimpi besar, doa dari keluarga, dan keyakinan bahwa suaranya bisa membawanya lebih jauh. Di balik senyumnya yang hangat, ada rasa gugup yang selalu ia sembunyikan. Robbie datang dengan langkah yang lebih tenang. Ia tidak banyak bicara, tidak suka menonjol. Namun matanya selalu jujur, dan caranya memperhatikan orang lain membuat siapapun merasa aman. Pertemuan mereka sederhana, senyum, sapaan singkat, basa-basi ringan. Tidak ada yang langsung jatuh cinta. Namun ada rasa nyaman yang tinggal lebih lama dari seharusnya. Hari-hari berjalan, latihan demi latihan dilalui. Robbie mulai memperhatikan April tanpa sadar. Cara April menarik napas panjang sebelum tampil. Cara ia menunduk saat dipuji. Cara ia tetap tersenyum meski lelah. "Kamu jangan lupa makan," kata Robbie suatu hari. April tersenyum. "Kamu perhatian banget." Robbie menggaruk kepala. "Takut kamu jatuh sakit." Kalimat itu sederhana, tapi membuat hati April hangat. Saat April bernyanyi, dunia seakan melambat. Suaranya lembut, jujur, penuh perasaan. Robbie selalu menonton dari tempat yang sama. Tidak pernah absen. Tepuk tangannya selalu paling tulus. April sering mencari Robbie dengan matanya. Dan setiap kali mata mereka bertemu, jantung April berdetak lebih tenang. "Aku lebih pede kalau tahu kamu nonton," kata April. Robbie tersenyum kecil. "Berarti aku harus selalu ada." Cinta mulai tumbuh, dan bersamaan dengan itu, rasa takut ikut hadir. Robbie takut tidak cukup, takut April terlalu bersinar. April takut berharap terlalu jauh. Takut Robbie hanya bersikap baik. Keduanya memilih diam, menjaga jarak tipis, menyimpan rindu dalam hati. Suatu malam, April duduk sendiri. Bahunya turun, matanya berkaca-kaca. "Aku capek," katanya pelan saat Robbie mendekat. Robbie tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya duduk di samping April. "Kamu gak harus kuat terus," katanya lembut. "Ada aku." Kalimat itu membuat April menunduk dan menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa boleh rapuh. Robbie akhirnya bicara dengan suara hati-hati. "Aku gak mau bikin kamu gak nyaman," katanya. "Tapi aku peduli. Lebih dari sekadar teman." April terdiam lama, lalu tersenyum kecil. "Aku juga," jawabnya jujur. "Aku ngerasa aman sama kamu. Tidak ada janji besar, hanya niat untuk saling menjaga." Malam final tiba. Lampu terang, sorak-sorai. Nama April disebut sebagai juara 3 DA7. Tangannya gemetar memegang piala kecil. Di tengah keramaian, April hanya mencari satu wajah. Robbie. Ia berdiri, menepuk tangan paling lama. Matanya berkaca-kaca. "Bangga sama kamu," katanya setelah acara. April memeluk Robbie erat. "Terima kasih, sudah selalu ada." Kompetisi selesai, tapi kehidupan berjalan lebih cepat. Jadwal April padat, waktu bertemu berkurang. Ada rindu, ada lelah, ada salah paham kecil. Namun mereka memilih bicara. "Aku takut kehilangan kamu," kata April. Robbie menggenggam tangannya. "Aku gak kemana-mana." Suatu sore, mereka duduk berdua menikmati jajanan. April menyuapi Robbie sambil tertawa kecil. Robbie membalas dengan senyum hangat. "Bahagia itu ternyata sederhana," kata April. Robbie mengangguk. "Karena sama kamu." April bersandar di bahu Robbie. Hatinya penuh. Ada cemburu manis, ada perbedaan pendapat, tapi tidak ada yang pergi. "Aku pilih kamu," kata Robbie. April tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga." Robbie akhirnya bicara tentang masa depan. "Aku gak mau hubungan ini setengah-setengah," katanya. "Aku mau jalan sama kamu." Serius. Air mata April jatuh. Bukan karena takut, tapi karena merasa dipilih. "Aku siap," jawabnya pelan. Cinta mereka kini tenang, tidak berisik, tidak terburu-buru, dan memilih satu sama lain setiap hari. Cinta April dan Robbie bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat cahaya redup. Bagi April, Robbie adalah rumah. Bagi Robbie, April adalah tujuan. Popularitas membawa banyak suara,
Tidak semuanya baik. April mulai merasa lelah, bukan karena bernyanyi, tapi karena harus selalu terlihat kuat. Ada hari ketika ia tersenyum di depan orang banyak, lalu menangis sendirian di kamar. Robbie melihat perubahan itu. "Kamu gak harus jawab semua orang," katanya lembut. "Kamu cukup jujur sama diri sendiri." April terdiam. Kadang, satu orang yang mengerti sudah lebih dari cukup. Suatu malam, April tidak sanggup lagi menahan. "Aku takut," katanya dengan suara bergetar. "Aku takut aku berubah. Takut aku kehilangan diriku sendiri." Robbie mendekat, memeluk April erat, tanpa tergesa, tanpa kata berlebihan. "Kamu gak hilang," katanya pelan. "Aku masih lihat kamu." Yang sama, tangis April pecah di pelukan itu. Bukan tangis lemah, melainkan tangis lega karena akhirnya boleh jujur. Robbie belajar satu hal penting. Mencintai April bukan berarti menyelamatkannya, tapi menjadi tempat ia boleh bersandar. Ia menemani tanpa mengatur, mendukung tanpa menekan. Kamu mau istirahat, kamu mau cerita, kamu mau diam. Pilihan selalu di tangan April. Dan dari situlah kepercayaan tumbuh. Ada jarak, ada waktu yang tidak selalu sejalan. Namun rindu mereka tidak berisik. April menulis pesan pendek, "Aku kangen, tapi aku baik." Robbie membalas, "Aku nunggu, jangan buru-buru." Cinta mereka tidak mengekang. Ia memberi ruang tanpa pergi. Suatu sore, mereka duduk berdua di tempat sederhana. April menyuapi Robbie jajanan kecil, tertawa karena saus menetes. "Kita kelihatan biasa banget ya," kata April. Robbie tersenyum. "Justru ini versi aku yang paling bahagia." April bersandar di bahunya. Tidak ada yang lebih indah dari diterima apa adanya. Ketakutan datang lagi, lebih besar. April takut Robbie lelah. Robbie takut April menjauh. Malam itu, Robbie bicara jujur. "Aku takut suatu hari kamu gak butuh aku lagi." April menatapnya lama, lalu menggenggam tangan Robbie erat. "Aku gak butuh kamu karena aku lemah," katanya. "Aku butuh kamu karena aku memilih kamu." Kalimat itu menghapus semua ragu. Untuk pertama kalinya, kata masa depan dibicarakan tanpa takut. "Aku gak mau cinta ini berhenti di sini," kata Robbie. "Aku mau bangun hidup sama kamu." April menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Aku juga," jawabnya. "Tapi aku mau kita siap bareng." Robbie mengangguk. "Kita tumbuh bareng." Robbie datang menemui keluarga April dengan hati tenang. Tidak membawa janji besar, hanya niat yang jujur. "Saya mungkin gak sempurna," katanya. "Tapi saya akan jaga April dengan sepenuh hati." April menunduk, menahan air mata. Ketika senyum dan doa diberikan, ia tahu cintanya tidak sendiri.